Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat dengan saya Ria Sefianti. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai penggunaan Classroom secara offline. Pada video kali ini saya khususkan sebagai seorang siswa terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu diperhatikan sahabat. Untuk memanfaatkan Classroom secara offline, tentunya kesempatan ini baru bisa digunakan jika operator GSE sekolah yang sahabat miliki sudah mengaktifkan fitur offline itu sendiri. Artinya pengguna akun GSE harus dibuatkan dulu pengaturannya oleh admin GSE sekolah sahabat bahwa pengguna dapat menggunakan secara offline atau di luar jaringan. Ini adalah poin penting jika admin sekolah sudah memfasilitasi untuk penggunaan Classroom secara offline. Yang pertama adalah kita tetap dalam koneksi internet untuk masuk ke platform pembelajaran. Jadi misalnya sahabat hari ini belajar 2 pelajaran, katakanlah matematika dan bahasa Inggris, maka perlu membuka terlebih dahulu dalam koneksi internet 2 kelas atau 2 pelajaran tersebut. Kemudian dalam hal untuk mendownload file ataupun mengupload, kita perlu koneksi internet kembali. Artinya koneksi internet diperlukan untuk masuk ke platform pembelajaran, untuk mendownload file, kemudian untuk mengupload file nantinya jika sudah mengerjakan tugas. Nah, jika sudah, kita dapat mematikan koneksi internet. Nah, setelah koneksi internet mati atau tidak terhubung, maka kita dapat memanfaatkan Classroom secara offline khusus untuk kelas yang telah kita buka sebelumnya dalam kondisi berada di jaringan internet. Nah, jadi kita tetap dapat berselancar di Classroom untuk melihat instruksi tugas atau hal lainnya yang tidak memerlukan download ataupun upload dari kelas yang sudah kita buka sebelumnya saat kita berada dalam koneksi internet. Kemudian jika kita memerlukan upload ataupun unduh, kita dapat menyalakan koneksi internet kembali. Oke, kita langsung saja sahabat. Nah, perhatikan di sini. Jaringan WiFi ataupun koneksi internet saya dalam keadaan terhubung atau terkoneksi. Selanjutnya kita ke Chrome. Saya akan masuk sebagai seorang siswa. Kemudian saya masukkan kata sandi. Oke, saya pilih berikutnya. Nah, ini adalah kelas yang saya miliki, sahabat, sebagai seorang siswa. Jadi katakanlah saya pada hari ini akan belajar di kelas matematika dan kelas bahasa Inggris. Jadi saya perlu terlebih dahulu membuka kelas matematika. Kemudian dapat membuka tugas jika memang akan mengerjakan tugas secara offline. Lalu ternyata di sini ada file yang dilampirkan, maka bisa di-download terlebih dahulu saat berada di koneksi internet. Nah, ini adalah pilihan untuk download. Oke, sudah di-download. Saya save. Jadi mendownload kita memerlukan koneksi internet. Masuk ke kelasnya juga memerlukan koneksi internet. Oke, jika sudah. Nah, ini tadi tugas matematika. Kemudian di pojok kiri atas ada garis 3, ini menu utama. Saya juga akan masuk ke kelas bahasa Inggris secara offline nantinya. Maka saya akan buka kelas bahasa Inggris terlebih dahulu saat masih terkoneksi ke jaringan internet. Nah, terlihat ya sahabatnya. Ini kelas bahasa Inggris yang saya miliki. Saya akan kembali dulu ke kelas matematika.
Jadi saya membuka kelas matematika dan kelas bahasa Inggris secara online. Kemudian saya akan mencoba mematikan koneksi internet. Saya akan disconnect. Oke. Terlihat ya sahabatnya bahwa saya sudah tidak berada dalam kondisi berjaringan internet. Oke, belum saya konekkan. Nah, di sini terlihat saya tidak terkoneksi ke internet, tapi saya masih berada di fitur Classroom yang sudah saya buka tadi. Nah, terlihat ya sahabatnya di sini adalah fitur forum. Saya masih dapat, nah, terlihat di sini berproses. Karena offline tentu tidak akan secepat online. Nah, di sini saya akan mencoba membuka. Nah, ini postingan tugas guru matematika yang saya buka tadi. Dan masih dapat diakses dalam kondisi offline. Kemudian, nah di sini guru saya memposting mengenai absensi. Saya akan coba buka. Dan saya masih bisa membukanya dalam kondisi offline. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada tugas bilangan bulat dan saya juga masih bisa membuka tugas dalam kondisi offline. Yang tidak bisa adalah mengupload ataupun mendownload. Oke. Nah, terlihat ya sahabatnya, ini kelas yang saya miliki. Sebagai seorang siswa masih dapat dibuka tugasnya, materinya meskipun dalam kondisi offline. Nah, selanjutnya saya akan coba masuk ke kelas bahasa Inggris. Tadi saya sudah membuka terlebih dahulu kelas bahasa Inggris secara online. Nah, terlihat sahabat, saya masih dapat melihat postingan di kelas bahasa Inggris meskipun saya dalam kondisi offline. Jadi begitu sahabat. Bagaimana dengan kelas yang lain? Oke, saya akan coba memasuki kelas IPA. Ingat ya sahabat ya, jika kelas ini kosong, bukan berarti tidak ada pembelajaran di kelas ini, tetapi bisa jadi karena tadi saya saat kondisi online tidak membuka kelas IPA. Mari kita coba buka. Dan ya, masih berproses sahabat. Dan tidak terlihat di sini aktivitas. Jadi sekali lagi saya katakan, bisa jadi aktivitas ini tidak terlihat karena tadi saya belum membuka kelas IPA saat online. Jadi bukan berarti di kelas IPA ini tidak ada pembelajaran. Oke, sekian sahabat. Yang perlu diingat, kembali ke 3 poin tadi. Bahwa untuk memanfaatkan Classroom secara offline, kita perlu terkoneksi dalam jaringan internet untuk masuk ke kelas yang kita inginkan nanti masuk kembali ke kelas tersebut secara offline. Kemudian jika ada file yang perlu di-download dulu. Kemudian jika sudah, kita dapat mematikan koneksi internet. Kemudian kita tetap dapat membuka Classroom dalam kondisi offline pada kelas yang sudah kita buka sebelumnya dalam kondisi online. Nah, terakhir, jika ingin mengupload tugas atau mengunduh, dapat menyalakan koneksi internet kembali. Sekian informasi dari saya sahabat, semoga dapat membantu, dapat memanfaatkan paket data ataupun koneksi internet dengan sebaik-baiknya sehingga PJJ dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.